Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang kita hendak renungkan saat ini adalah terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 dan 14 demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Nah, saudara-saudaraku, berbicara tentang orang berhikmat atau orang bijaksana, Alkitab selalu mengaitkannya dengan orang yang takut akan Tuhan atau orang-orang yang benar. Orang yang bijak adalah orang yang mampu melihat dan menyikapi segala sesuatu dari sudut pandang rohani, sehingga ia tahu bagaimana harus bertindak. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu melalui kesempatan ini kita akan melihat bagaimana caranya untuk menjadi orang yang arif dan bijaksana. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudaraku, dari ayat ini kita melihat bahwa hikmat atau kebijaksanaan dalam diri seseorang itu tidak diperoleh melalui pendidikan formal atau ilmu pengetahuan atau ide manusia, tetapi melalui takut akan Tuhan. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, akan mempunyai akal budi yang baik. Mereka akan dapat belajar dari pengalaman dan sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan dan harus dipelihara dengan baik. Dengan demikian orang yang bijaksana akan mengerti bahwa dalam hidup ini mereka harus berusaha dan belajar untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dan menjauhi apa yang jahat melalui ketekunannya dalam merenungkan firman Tuhan. Demikianlah orang yang takut kepada Tuhan, berusaha untuk menjadi orang yang taat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku, inilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, karena itu dalam Efesus pasal 5 ayat 16 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang kemudian menjadi orang yang tidak arif, tidak berhikmat, tidak bijaksana, sekalipun mereka menjadi pengikut Kristus dan selalu rindu menjadi pengikut Kristus yang setia. Tetapi mereka tidak sadar bahwa dalam hidup di dunia ini mereka tetap harus aktif untuk mengisi hidup mereka dengan apa yang baik dan berguna. Karena saudara-saudaraku, bahwa hidup di dunia ini selalu dipenuhi dengan berbagai tantangan. Banyak persoalan, banyak masalah. Karena itu bagi banyak orang, hidup ini mungkin terlalu melelahkan atau membosankan. Karena itu ada yang mencoba melarikan diri dari kenyataan dan seringkali ingin menggunakan hidup mereka untuk hal-hal yang nampaknya lebih menyenangkan, yang sebenarnya hidup dalam kegelapan. Terkadang tidak mau memikirkan apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu, saudara-saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap hidup menjadi orang-orang yang berhikmat. Teruslah mendengar firman Tuhan, teruslah penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dengan terus berusaha menuruti segala perintahnya. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat, menjadi orang-orang yang arif dan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, dari ayat-ayat di atas jelas bahwa sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan dengan seksama cara hidup kita. Kita harus berhati-hati agar kita tidak hidup seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif, berhikmat atau memiliki hikmat, di mana kita bisa menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya selama masih ada kesempatan untuk terus belajar, untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Saudara-saudaraku, kita harus sadar bahwa iblis dan pengaruhnya di dunia ini selalu berusaha untuk menarik kita menjauhi Tuhan dengan menawarkan segala sesuatu yang nampaknya gemerlapan, nyaman, atau nikmat. Tapi sebenarnya itu membuat kita kehilangan hikmat dan kehilangan citra diri sebagai anak Allah. Jika kita tidak awas, jika kita tidak waspada, maka perlahan hidup kita akan menjauhi Tuhan, dan kemudian kita akan kehilangan mutiara yang berharga, yaitu iman, sehingga kita juga akan kehilangan hikmat. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini hendaknya kita sesuaikan dengan kehendak Allah. Tuhan menghendaki agar kita mendapat kepenuhan Roh Kudus. Jika kita membiarkan Ia bekerja pada setiap waktu,
di dalam diri kita, membimbing kita, dan mendidik kita dalam menjalani hidup ini. Dengan demikian, maka kita akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang arif, yang bijaksana, yang penuh hikmat, sehingga kita mampu menghadapi segala tantangan dan masalah dalam hidup kita ini. Jika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan selalu takut kepada Tuhan, maka kita akan selalu hidup di dalam terang Kristus dan mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam semua keadaan. Karena itu, saudaraku, Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anak terang. Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu hendaklah kita senantiasa menjadi anak-anak yang taat, yang diberkati, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat, yang menjadi berkat bagi sesama. Karena itu kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Sebagaimana ayat renungan kita saat ini, bahwa berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.